Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ramdhani Adi Praja dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan mind map buatan saya, yaitu tentang Animalia. Nah, Kingdom Animalia ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu multiseluler, yang artinya tubuh tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Yang kedua itu eukariotik, yang artinya memiliki membran inti. Nah, yang ketiga itu tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Yang keempat itu heterotrof, yang artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, yang kelima itu hidup motil maupun sesil. Motil artinya dapat bergerak dan berpindah tempat, sedangkan sesil artinya menempel pada substrat dan tidak dapat berpindah tempat. Nah, Kingdom Animalia ini terbagi menjadi beberapa filum. Nah, yang pertama itu filum Porifera, 2 Cnidaria, 3 Ctenopora, 4 Platyhelminthes, 5 Nematoda, 6 Mollusca, 7 Annelida, 8 Arthropoda, 9 Echinodermata, dan 10 Chordata. Nah, 10 filum ini dapat kita bedakan lagi berdasarkan jaringan tubuh, terus simetri tubuh, jumlah lapisan embrionik, keberadaan organ tubuh, perkembangan saluran pencernaan, segmentasi tubuh, dan keberadaan notochordanya. Kita mulai dari jaringan tubuh. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, semua Kingdom Animalia kecuali filum Porifera itu sudah mempunyai jaringan sejati. Makanya disebut sebagai metazoa. Serta Porifera disebut sebagai parazoa dari kata para yang artinya hampir, karena tubuhnya itu sudah multiseluler. Nah, tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Tapi masing-masingnya bekerja dengan sendiri-sendiri, jadi belum membentuk jaringan sejati. Lanjut, simetri tubuh. Nah, simetri tubuh merupakan karakteristik tubuh yang bisa dibagi sama rata pada sumbu simetrinya. Nah, simetri tubuh ini memiliki beberapa sifat. Nah, diantaranya itu satu asimetris, yang artinya tidak memiliki sumbu simetri. Contohnya filum Porifera. Nah, terus yang kedua itu simetri radial, yang artinya memiliki banyak sumber simetri seperti aset lingkaran. Nah, contohnya itu filum Cnidaria. Nah, yang ketiga itu simetri biradial, yang artinya bentuknya mirip seperti radial dengan simetri hanya berjumlah 2. Nah, contohnya itu filum Ctenopora. Nah, yang keempat itu simetri bilateral. Nah, artinya memiliki satu sumbu simetri. Contohnya semua filum di Kingdom Animalia itu simetrinya bilateral, kecuali Porifera, Cnidaria, dan Ctenopora. Lanjut, jumlah lapisan embrionik atau lapisan germinal. Lapisan germinal merupakan lapisan sel embrio yang akan berkembang menjadi berbagai macam jaringan. Nah, hewan yang belum memiliki jaringan sejati, yaitu Porifera, tidak memiliki lapisan germinal. Berdasarkan lapisan germinalnya, hewan ini bisa dikelompokkan menjadi diploblastik dan triploblastik. Nah, diploblastik ini memiliki 2 lapisan germinal. Nah, ektodem yang di luar dan endodem yang di dalam. Nah, contohnya anggota filum Ctenopora dan Cnidaria. Nah, terus triploblastik ini memiliki 3 lapisan germinal. Nah, ektodem yang paling luar, terus mesodem yang tengah, dan endodem yang paling dalam. Nah, meliputi filum Platyhelminthes sampai Chordata. Lanjut, hewan triploblastik terus bisa dibedakan lagi berdasarkan rongga tubuhnya. Nah, rongga tubuh atau selom merupakan rongga perekatan organ tubuh. Nah, hewan yang berongga tubuh sejati disebut selomata, yang meliputi filum Mollusca, Annelida, Arthropoda, terus Echinodermata, dan Chordata. Nah, selom merupakan rongga di antara mesodem. Nah, bukan rongga saluran pencernaan ya. Lanjut, hewan yang berongga tubuhnya semu disebut pseudoselomata. Nah, pseudoselomata ini rongga tubuhnya tidak terbentuk di tengah mesodem, melainkan terbentuk di antara mesodem dan endodem. Nah, rongga tubuh tersebut dimiliki oleh filum Nematoda. Nah, sedangkan filum Platyhelminthes itu tidak berongga, jadi disebutnya itu aselomata. Nah, lanjut, perbedaan berikutnya itu ada pada perkembangan lubang saluran pencernaan. Nah, jadi gini, di awal perkembangan embrio itu kan bakal kebentuk lubang. Nah, yang disebut sebagai protospor. Nah, protospor bisa berkembang menjadi mulut maupun anus. Nah, jika blastospornya berkembang menjadi mulut, berarti mulutnya berkembang duluan dong daripada anus. Nah, ini dinamakan protostomia, dari kata proto yang artinya pertama dan stomia yang artinya mulut.
Nah, protostomia ini meliputi filum moluska, annelida, dan arthropoda. Nah, begitupun sebaliknya, jika blastopornya berkembang menjadi anus, berarti mulutnya baru berkembang setelah anus dong. Nah, ini namanya deuterostomia. Dari kata deutero yang artinya kedua dan stomia yang artinya mulut. Nah, deuterostomia ini meliputi filum echinodermata dan chordata. Lanjut, protostomia dan deuterostomia bisa dibedakan lagi berdasarkan segmentasi tubuhnya. Nah, hewan yang punya segmentasi tubuh berarti itu mempunyai tubuh yang terbagi menjadi beberapa bagian atau segmen. Nah, yang disebut sebagai metamer. Nah, segmennya bisa kelihatan dari luar kayak di arthropoda dan annelida. Nah, selain itu, ada juga segmentasinya yang tidak terlihat dari luar karena segmentasinya ada di dalam tubuh dan juga terlihatnya juga pas embrio. Contohnya ada di filum chordata. Selain bersegmen, chordata itu juga mempunyai karakteristik unik lainnya, yaitu memiliki notochorda. Nah, notochorda ini merupakan struktur batang dari tulang rawan. Nah, dan hanya dimiliki oleh embrio filum chordata. Filum lainnya tidak mempunyai notochorda. Umumnya struktur notochorda akan menghilang saat dewasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.